Kembali jumpa kakak-kakak, ibu dan bapak sekalian di channel Jokowi Gado-Gado. Kali ini saya akan angkat mengenai diagram tulang ikan. Biasanya orang menyebut sebagai fishbone diagram yang di-create oleh seorang orang yang berasal dari Jepang. Diagram tulang ikan atau fishbone diagram adalah salah satu metode atau tool yang dalam kegiatan tertentu untuk meningkatkan kualitas. Sering juga disebut dengan diagram sebab akibat atau cause effect diagram. Nah, ini terkait dengan mata kuliah tertentu, suatu misal manajemen kualitas, atau mungkin peningkatan teknologi kinerja manusia, ini sering dimanfaatkan untuk mengurai fenomena dan untuk melihat sebab akibat dari pelaksanaan program, dari peningkatan kualitas dan sebagainya. Penemunya adalah seorang ilmuwan Jepang pada tahun 60-an bernama Dr. Kaoru Ishikawa. Dan dikatakan diagram fishbone tulang ikan karena memang berbentuk atau mirip dengan tulang ikan yang moncong kepalanya menghadap ke kanan. Fungsi dasar diagram fishbone yaitu bagaimana kita dapat mengidentifikasi dan mengorganisasi penyebab-penyebab yang timbul dari suatu efek spesifik dan kemudian memisahkan akar penyebabnya atau simptom-simptom atau akar penyebab itu akan kita carikan bagaimana menyelesaikannya. Fungsi lain adalah membantu mengidentifikasi akar penyebab dari suatu masalah. Masalah itu disebabkan oleh apa? Lalu membantu membangkitkan ide-ide untuk solusi suatu masalah. Jadi akan muncul, akan lahir ide-ide bagaimana mengatasi masalah itu secara efektif, efisien, dan rasional. Lalu fungsi lain adalah membantu dalam penyelidikan atau pencarian fakta yang lebih lanjut. Karena fenomena yang terjadi itu bagaikan gunung es. Sebenarnya akarnya di mana? Nah, setelah itu kita akan tahu duduk permasalahannya, akar penyebabnya. Kemudian fungsi lain adalah mengidentifikasi tindakan. Bagaimana untuk menciptakan hasil yang diinginkan. Kemudian membahas isu secara lengkap dan rapi. Jadi ada tahapan, ada sekuensial, ada tata urutnya. Kapan itu kita selesaikan? Lalu fungsi lain adalah menghasilkan pemikiran baru. Nah, ini contoh ketika ada fenomena di perusahaan banyak produk yang cacat. Ternyata penyebabnya ada tulang-tulang yang agak besar, mungkin mesinnya, mungkin metodenya, mungkin materialnya, mungkin manusianya. Jika kita berbicara masalah manusia, mungkin kemampuan, mungkin pengalaman kerjanya, motivasi kerjanya, keterampilannya atau skillnya. Mungkin kemampuan seorang mandornya, kalau di sekolah mungkin kemampuan seorang guru atau kepala sekolahnya. Mungkin leadership-nya lemah. Kemudian kualitas bahan itu material. Jadi material, mungkin penyebab cacat produk itu materialnya, bahannya. Mungkin bahan baku yang terbatas, suplai bahan bakunya terlambat, rendahnya perawatan bahan baku sehingga bahan baku yang memiliki durabilitas keawetan itu rusak di tengah jalan sehingga ketika diproduk bisa membuat suatu produk yang cacat. Metodenya, mungkin desain layoutnya, mungkin layout produksinya, untuk mengambil bahan terlalu jauh, kemudian satu dengan yang lain letaknya berjauhan sehingga memakan waktu. Ini juga membuat cacat produk. Nah, bagaimana kalau di dunia pendidikan, ibu dan bapak sekalian, kakak-kakak yang terhormat, ada fenomena budaya nyontek. Ini disebabkan apa budaya nyontek itu? Kita cari akar permasalahannya. Kemudian
fenomena lain adalah fenomena mangkir mengajar. Banyak guru waktu mengajar, dia melarikan diri berbelanja karena ada exhibition atau pameran yang sangat menyenangkan. Ada obral, barang-barang murah dan sebagainya. Atau mendekati hari-hari yang fenomatik seperti mendekati lebaran dan sebagainya. Dia mengacuhkan pelajaran lalu mangkir mengajar. Itu penyebabnya. Apa saja yang menyebabkan itu tadi saya utarakan juga penyebab. Karena mendekati waktu yang terbatas dan sebagainya, mereka akan mangkir bekerja. Kemudian, bagaimana fenomena tawuran di sekolah? Kinerja guru bagaimana mengatasinya? Kinerja kepala sekolah bagaimana menghadapi fenomena tersebut? Itu bisa dilihat dengan fishbone atau diagram fishbone atau diagram tulang ikan. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mudah-mudahan ini bisa digunakan ibu dan bapak sekalian untuk menjawab ketika mendapatkan tugas pekerjaan misalnya dalam ujian tengah semester. Bagaimana kita membuat fishbone untuk fenomena yang terjadi di sekolah. Misalnya adalah kecenderungan plagiasi guru untuk mencontek RPS orang lain. Dan sebagainya. Terima kasih perhatiannya, sampai jumpa dan tentunya kita akan melihat kembali apakah kita bisa melakukan atau menemukan ide baru untuk mengatasi masalah itu. Sampai jumpa dan semangat.